Tuhan masih berikan kita satu kesempatan lagi untuk kita menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya setia pada orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia dan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Engkau baik. Mulia
dalam hadirat-Mu, kekudusan, keagungan. Dalam hadirat-Mu kami bersungkur Bapa dan mengaku semua dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami Tuhan oleh kuasa darah. Kuduskan kami Tuhan dari semua pelanggaran kami, sehingga kami berani mengangkat wajah kami dan mengangkat tangan kami untuk menjamah Engkau, untuk menjamah Engkau, dan untuk menemukan Engkau Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu segala kedamaian, hanya dalam hadirat-Mu segala kekuatan, hanya dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, lingkupilah kami dengan hadirat-Mu Allah. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, hanya oleh karena darah anak domba, hanyalah karena darah anak domba, dan hanya karena penebusan oleh Kristus kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami hampiri Engkau. Berjalan menghampiri kami satu persatu dan menjamah kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Sebab penebus kami hidup. Engkau yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan apa yang kami lakukan. Semua hanya karena anugerah. Untuk kami bisa datang di hadirat-Mu hari ini. Dan mengangkat tangan kami adalah orang-orang yang haus dan lapar. Kami orang-orang yang haus dan lapar menantikan jamahan Tuhan. Dan saat ini ketika kami mengangkat tangan, maka dengan iman kami menerima jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Tuhan, dan kami menerima jamahan Tuhan. Apa yang telah Kau berikan kepada kami. Karena firman-Mu berkata, siapa beriman, dia akan mendapatkan apa yang diimani.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di sekitar kami. Engkau ada di belakang kami. Engkau ada di depan kami. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya Bapa. Di sekeliling kami adalah hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya 3 kali. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita yang luar biasa terlebih dahulu membebaskan kita. Dia bebaskan. Lepas ini kita akan tetap bersama Tuhan.
Tuhan, sungguh karena firman-Mu Tuhan, kami boleh percaya kepadamu. Bukan karena kami melihat, tetapi karena iman, oleh karena pendengaran akan firman-Mu Tuhan, kami percaya. Karena firman Tuhan iya dan amin. Tidak pernah Engkau ingkari segala sesuatu yang Tuhan firmankan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, firman yang hidup dan firman yang menghidupkan kami. Tolong kami arahkan hati, pikiran, dan konsentrasi kami kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada firman Tuhan yang keluar sia-sia, dan itu boleh menjadi bermanfaat bagi kehidupan kami semuanya. Oleh karena itu berkati setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Roh Tuhan yang menolong kami. Kuduskan setiap kami. Engkau yang berkarya melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Hari ini kami juga percaya ya bahwa kita masih berduka. Bukan hanya keluarga dari Bu Nelly, tetapi kita di dalam jemaat sini pasti juga masih berduka. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang 23. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua akan membacakan ayat yang genap. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Masih berdiri. Maaf ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tradisi Yahudi bahwa Mazmur ini adalah dinyanyikan, bukan hanya dibacakan. Oleh karena itu kita akan menyanyikan bersama-sama Mazmur 23 ini dengan ikuti video klip ini. Gak bisa muncul. Oke, silakan duduk daripada berdiri semuanya. Tapi kita semua sudah hafal satu pasal ini. Ya, kenapa ini dijadikan pujian, nyanyian, sehingga semua pasti hafal akan nyanyian ini. Tapi yang jelas judulnya adalah Tuhan adalah gembalaku.
Nah, nanti di akhir kita akan nyanyikan bersama-sama. Ya, pada pagi hari ini saya diberi judul dan tema adalah Allah adalah gembalaku yang baik. Mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa minggu yang lalu adalah temanya tentang Allah. Yang pertama, Pak Dita sampaikan apa? Allah adalah gunung batuku. Terus kemudian yang sudah disampaikan juga, Allah adalah kemarin perisaiku. Allah adalah apa? Ebenezer. Dan saat ini, hari ini adalah Allah gembalaku yang baik. Allah adalah gembalaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam tulisan aslinya adalah El Roi atau Adonai Roi. Jadilah Allah adalah gembalaku, Allah atau Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus next pendahuluan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah adalah gembalaku. Apa itu gembala? Gembala adalah suatu pekerjaan, salah satu pekerjaan yang tertua di dalam dunia. Belum ada zaman itu pekerjaan pramugari, belum ada. Belum ada pekerjaan istilahnya model, belum. Belum ada pekerjaan sales, belum ada. Antara lain yang jelas ditulis dalam Alkitab, Adam, Hawa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah sehingga Adam, engkau akan berjerih lelah mencari rezekimu melalui tanah ini. Berarti apa? Mengolah tanah, bercocok tanah, bertani. Tidak ada Adam jadi pegawai bank, enggak ada, karena belum ada, memang. Ya. Kemudian anaknya Kain dan Habil, Kain berprofesi sebagai petani. Habil berprofesi sebagai gembala. Nah, salah satu pekerjaan yang tertua di dunia adalah gembala. Jadi kita harus hormati ya, gembala. Itu adalah nenek moyang kita. Siapapun kita sekarang yang jadi profesi, mungkin pengusaha, direktur dan sebagainya, jangan lupa nenek moyang kita adalah gembala dan petani. Jadi gembala adalah seseorang yang mengurus ternak, terutama di peternakan. Ya, jadi gembala yang mengurus ternak. Kalau gembala sapi, berarti ngurus sapi. Kalau gembala kambing, pasti mengurus kambing. Begitu juga seterusnya. Apa yang diperlukan pada waktu itu? Bahwa dalam bahasa Ibrani, kata ra'ah ini dibentuk dari kata memberi makan. Jadi pengertian dari gembala itu adalah orang yang memberi makan. Jadi ada dua fungsi pekerjaan gembala menurut Alkitab, yaitu memelihara kawanan domba dan melindungi. Ingat ya, orang yang makan daging bukan gembala. Orang yang memerah susu bukan gembala. Tapi orang yang memberi makan, melindungi, dan memelihara ternaknya itu adalah gembala. Nah, pada saat itu gembala itu banyak atribut-atribut yang mereka pakai. Antara lain mantel yang dibuat dari kulit domba, kantong kecil dan yang dibuat juga dari kulit semacam dompet, ali-ali dan kait, tongkat dan gada. Jadi alat-alat yang dibawa itu mantel, baju hangat, ada tongkat, ada gada, ada ali-ali, ada kantong kecil untuk sebagai tempat minuman dan sebagainya. Itu pada waktu itu. Waktu saya menyiapkan ini, kalau gembala sekarang masih kurang satu alatnya. Apa? Kira-kira yang tahu apa? Kalau seandainya gembala itu pada zaman sekarang, apa? Gadget, HP, pasti juga dibawa.
Tidak aneh kalau gembala yang sekarang domba-dombanya keliaran kemana-mana nggak tahu karena asik main HP. Tidak aneh kalau anak-anaknya hidup amburadul karena hanya mementingkan di tangannya HP-nya. Tidak sedikit. Tetapi gembala pada waktu itu adalah gembala yang benar-benar gembala. Konsentrasi penuh hanya kepada gembala. Kalau sekarang misalnya pegang HP, wah ya, domba-dombanya udah dimakan serigala, singa, dan sebagaimana, udah habis. Oh, mana domba saya? Mana domba saya? Tetapi pada waktu itu konsentrasi penuh kepada domba-dombanya. Itulah bahwa Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik. Tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, menjaga, melindungi akan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ada dua macam gembala. Kalau di dalam Yohanes 10. Gembala yang baik dan gembala yang jahat atau gembala upahan. Gembala yang baik itu benar menyerahkan nyawanya. Tapi kalau gembala yang jahat, gembala yang upahan, kalau ada binatang buas, dia lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kalau gembala yang baik, Yesus Kristus, ada bahaya apapun, dia taruhannya nyawanya supaya umatnya selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, klik selanjutnya. Kenapa Tuhan ada gembala yang baik? Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 tadi, paling tidak ada 4 hal yang pada pagi hari ini saya dan kita semua renungkan. Yang pertama, kenapa Tuhan ada gembala yang baik? Karena Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa ketika Mazmur ditulis oleh Raja Daud, dia belum menjadi raja. Ingat ya, dia belum menjadi raja. Tidak bilang, "Hei, minum datang. Hei, kopi datang. Mbak ini datang. Sepatu ini datang." Tidak. Karena dia ada di padang belantara. Tetapi dia katakan, "Takkan kekurangan aku." Ia membaringkan di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Bagaimana ketika Raja Daud pada waktu itu belum jadi raja, seorang Daud ada di tengah belantara. Tidak ada saudara yang dekat, tidak ada orang tua yang dekat, tidak ada teman dekat. Siang malam mau hujan mau panas, dia ada di situ. Tentunya makanan tidak selalu tersedia. Tentunya juga minuman tidak selalu tersedia. Bahaya yang mengancam banyak pada waktu itu, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menemani. Tetapi dia bisa katakan, "Takkan kekurangan aku." Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia tidak menikmati dan dia di depannya bukan bergelimpangan kemewahan. Tidak tersedia berbagai macam hidangan yang mewah. Tetapi dia merasakan kehadiran Tuhan pada waktu itu. Dia merasa tenang. Dia merasa cukup. Dan dia tidak merasa kekurangan. Anehnya di dalam dunia sekarang ini, orang tidak susah makan, minum 3 kali. Tetapi masih banyak yang mengeluh, "Aku kurang, aku kurang." Dia sudah memiliki cukup bahkan lebih, tetapi tidak bisa membagi kepada orang lain karena masih ada kekurangan. Masih rasa kurang. Tetapi Daud pada waktu itu jauh keluarga, jauh saudara, jauh kerabat dan sebagainya. Dan tiap hari tidak selalu tersedia makan, minum dan sebagainya. Tapi dia katakan, "Aku takkan kekurangan."
Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di saat-saat kita Tuhan izinkan kita tidak melimpah seperti waktu lalu, keuangan kita tidak setebal waktu yang lalu, apalagi zaman corona, pekerjaan-pekerjaan pada diberhentikan. Apakah masih berani? Aku takkan kekurangan, katakanlah Tuhan kita. Sulit, susah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pada waktu usia 7 tahun, atau mungkin sudah ada yang dengar di sini, saya pernah hidup di rumah sakit itu 1 bulan. Bukan karena sakit saya, tetapi bapak dan ibu saya sakit. Bayangkan, mungkin di sini tidak ada yang pernah mengalami sakit dirawat di rumah sakit itu selama 6 bulan. Saya tidak bohong ya. 6 bulan ibu saya dirawat di rumah sakit. Sehingga karena saya masih kelas 2 SD, saya sudah ikut ke rumah sakit karena kangen. Ibumu nggak bisa pulang. Bayangkan kalau saya hitung sekarang berapa juta. Dulu nggak ada BPJS, dulu nggak ada kartu miskin, dulu tidak ada kartu prasejahtera. Tapi saat usia itu, saya dengar saudara saya itu agama Kristen. Saya berdoa karena saudara saya itu jauh, nggak pernah ketemu saya, sekalipun juga belum pernah ketemu. Tapi saya berdoa, Tuhan saudara saya tolong. Ya Tuhan, Tuhan saudara saya tolong mama saya, bapak saya. 2 bulan kemudian, bapak saya ketika menjaga ibu saya mau beli makan di seberang jalan itu, mobil kencang sekali ditabrak sampai 27 meter disorok oleh mobil sedan itu. Bayangin, kalau Tuhan tidak memelihara, pasti habis. Justru bapak saya pulang duluan, dirawat di rumah sakit. Ibu saya masih terus dirawat. Jadi kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan, berapa itu uang yang harus dikeluarkan? Saya ingat waktu kecil, bapak saya punya sapi, ada dititip di sana, di sini begitu. Sehingga tinggal tersisa kuda 1, bukan sapi yang tertinggal, tapi kuda saja. Kenapa saya berpikir, kenapa Tuhan yang disisihkan hanya kuda saya, semua sudah habis buat biaya di rumah sakit. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Bapak saya dan ibu saya itu adalah dagang beras. Jadi kemana-mana itu kuda buat ngangkut beras itu. Ketika sembuh, kembali merintis dagang beras lagi. Sampai saya sekolah, kakak saya sekolah, Tuhan pelihara dari seperti itu. Tuhan memelihara begitu rupa. Tapi saya belum jadi Kristen. Saya belum pernah ke gereja. Di tempat saya nggak ada gereja. Tapi saya berdoa seperti Tuhan saudara saya. Betul. Karena saudara saya ada yang jadi pendeta, tapi itu saudara dari nenek saya. Jadi ketika sekarang kalau saya tidak punya uang, aduh, saya malu kalau sumut-sumut sama Tuhan. Tidak pernah. Mau punya uang, mau tidak, pasti Tuhan pelihara. Waktu ketika Nathan kecil ya, saya ingat. Saya Tuhan baik bikin nol, gak punya uang apa-apa. Saya nggak pernah telepon siapa-siapa, saudara, orang tua. Tapi Tuhan pelihara. Tapi memang nggak harus yang tadinya makan daging ayam, besok ayam lain, nggak mungkin. Karena nggak ada uang. Ya, yang penting ada nasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan di sini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang akan selalu memelihara. Sekarang yang menjadi gembala saudara yang kita siapa? Uang saudara, perusahaan saudara, orang tua saudara, nenek saudara. Kalau itu yang menjadi gembala kita, satu saat itu akan berlalu. Itu tidak kekal, itu sekejap bisa hilang, dan kita akan merana. Tetapi kalau Tuhan Allah yang menjadi gembala kita, Dia selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita.
mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, Tuhan tetap menjaga, Tuhan memelihara, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 4 ayat 9 dikatakan, mari kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19 dikatakan di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita yang menjadi gembala kita yang baik akan memenuhi segala keperluan kita, akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan kekayaan manusia, bukan kemuliaan manusia, tetapi kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Khawatir boleh, cemas boleh, karena itu kita manusia. Tetapi jangan kita lepaskan Allah sebagai gembala kita yang baik. Selanjutnya, kenapa Tuhan adalah menjadi gembala kita yang baik? Yang kedua, karena Tuhan menghibur kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak yang menawarkan penghiburan. Banyak sekali yang menawarkan penghiburan. Tetapi penghiburan yang datang dari dunia ini adalah semua, kalau Ayub bilang, itu adalah penghiburan sialan. So, teman-temannya pada waktu dia mengalami kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, temannya mencoba menghibur. Ayub, kamu itu begini karena begini. Tidak ada mungkin, tidak ada api tanpa asap atau asap tanpa api. Udah, kamu pasti berbuat begini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak memberi penghiburan yang benar. Ketika ending Ayub mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan bilang kepada teman-temannya, kalian berdosa sama aku, maka bawalah korban persembahan, supaya Ayub mendoakan kalian, dan supaya aku tidak menghukum kalian. Berbalik, saudara. Yang dikira teman-temannya Ayub berbuat dosa kepada Tuhan, ternyata dia sendiri yang berbuat dosa sama Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka, teman-teman Ayub, kalau tidak membawa korban persembahan dan nanti didoakan oleh Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kadang-kadang kita mudah untuk menghakimi orang. Jangan-jangan kita nanti yang berdosa sama Tuhan, seperti teman-teman Ayub. Bukan teman kita yang berdosa. Di sini adalah Tuhan yang menghibur kita. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menyertai dalam bahaya. Gada dan tongkatnya yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali pasti Daud ketika ada di padang dengan ditemani sejumlah domba-dombanya, pasti mengalami kesedihan di dalam hatinya. Kenapa ya saya di padang hanya ditemani dengan domba-domba? Kenapa saya tidak diajar dengan kakak-kakak saya menjadi prajuritnya Saul? Di sana bisa makan enak, di sana bisa berpakaian yang rapi. Tetapi kenapa saya di sini? Ingat gak ya orang tua saya? Ingat gak ya keluarga saya, saudara-saudara saya? Pasti dia mengalami kesepian. Malam hanya ditemani oleh bintang-bintang saja. Mungkin dengan bunyi-bunyian belalang atau apa. Siang juga ditemani dengan panas terik. Kalau panas, kalau musim hujan dengan hujan, kalau musim dingin ya dingin. Tetapi pasti jiwanya dia mengalami kesedihan dan kesusahan. Tetapi pada saat itu dia menemukan penghiburan yang sejati, yaitu Allah Israel, Allah yang disembah oleh
Abraham, Yakub, Ishak. Dan saat ini yang saudara dan kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia akan menghibur kita dikala kita mengalami kesusahan, kesulitan, kesedihan. Karena Daud pada waktu itu telah merasakan begitu rupa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 4-6. Pak David bisa 2 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Terima kasih. Bapakku yang dikasih Tuhan, sekali lagi Daud ketika menulis ini belum menjadi raja dengan tenang. Masih dikejar-kejar dengan musuhnya, masih dihantui dengan banyak-banyak maut. Air mata masih menjadi makanan siang dan malam. Tetapi dia katakan pada Tuhan, Engkau yang menyegarkan jiwaku. Engkau yang menyegarkan jiwaku. Di dalam Korintus tadi dikatakan, jika yang menghibur kami adalah segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Aneh ya. Yang menghibur kami adalah segala penderitaan kami. Firman Tuhan tidak kadang-kadang di luar akal manusia. Masa penderitaan yang menghibur kita? Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan berbagai penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Bapak Ibu, kalau kita menghibur orang dan kita belum pernah merasakan penderitaan itu sama dengan temannya Ayub, penghibur sialan. Omong kosong, belum pernah mengalami. Tetapi ketika kita sudah lulus ujian dengan penderitaan yang Tuhan izinkan, seperti Daud, dan kita menghibur orang lain, benar-benar itu adalah penghiburan yang sejati. Oleh karena itu, bukan kita minta menderita ya, tetapi ketika Tuhan izinkan penderitaan datang, kita selalu menghadirkan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun, bahkan yang menampung air mata kita di dalam kirbatnya Tuhan, yang selalu mengikuti detik-detik kesusahan, hari-hari kesusahan kita, sehingga kita bisa memberi pertolongan penghiburan kepada orang lain. Barangkali pada saat ini mungkin Tuhan izinkan kesusahan, kesedihan, kegalauan, kegelisahan ada dalam hidup kita. Jangan kita mencari penghiburan dengan yang lain. Tetap jadikanlah Allah adalah gembala kita, dan katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Sejauh manapun saudara mencari penghiburan di dalam dunia ini, seberapa banyak harta yang kita habiskan untuk menghibur diri kita,
Kalau itu datangnya bukan dari Tuhan, itu hanya menjadi sia-sia. Bahkan akan menciptakan kesusahan yang baru, kesulitan yang baru. Jadi kenapa Allah adalah gembala yang baik? Karena Tuhan adalah yang menjadi penghibur kita. Bahkan di dalam kehidupan kita, Tuhan kirim. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia akan mengirim Roh Kudus, Roh penolong yang akan menghibur kita, yang menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu firman Tuhan katakan sungguh-sungguh luar biasa, ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Maria yang mengandung bayi Yesus, anak ini akan lahir dan akan dinamakan Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita apapun. Ayo ketika melarat, miskin, teman-temannya semua pada menjauh. Istrinya pun juga suruh mengutuki Tuhan, dan mati saja kamu, yuk. Kata udah nggak bilang mas, nggak bilang A, nggak bilang Pak, yuk mati aja, kutuki Tuhanmu. Tetapi ketika pulih, semua udah datang lagi. Ya manusia itu begitu ya, kayak semut aja. Ada gula, ruyuk-ruyuk datang. Gulanya habis, ruyuk-ruyuk pergi. Tetapi Daud, Tuhan dijadikanlah gembalanya yang baik dalam hidupnya, sehingga penghiburan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita ada dalam kesulitan datang, jangan lari pada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan adalah gembala kita yang baik? Karena Tuhan melindungi kita. Mungkin sekilas melihat gambar ini, seorang gembala yang baik, kalau malam datang, dombanya masuk ke kandang tertentu. Dia tidak tidur di tempat yang lain, bikin pondok yang anget dengan ada api, mungkin bakar jagung atau bakar singkong. Tidak, dia duduk di mulut pintu. Jadi kalau apa-apa bahaya datang, gembala dulu yang dihadapi. Dan dia tidak tidur. Ya, dia mau nahan ngantuk, nahan dingin, nahan apa saja, kesepian. Tetapi dia gembala yang baik, tidak pernah pergi dari pintu, mulut pintu itu, karena bertanggung jawab penuh kepada domba-dombanya. Oleh karena itu tidak salah bahwa Allah adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kalau Allah bilang Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Kalau ada bahaya mengancam, wah malam-malam mungkin serigala, singa dan sebagainya, gembala dulu yang menyerang, yang menghalau semua yang membahayakan. Itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus, melindungi kita, menjaga kita begitu rupa, sampai menaruhkan nyawanya untuk keselamatan umatnya. Bukan gembala upahan. Kalau ada bahaya datang, lari duluan menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau nggak diupah ya nggak mau datang. Tapi gembala yang baik bertanggung jawab atas mati hidupnya gembala itu, domba itu. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 3, kita lihat di sana ada apa? Di Mazmur pasal 18 ayat yang ke-8,
Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di satu ayat ini sudah mencakup tema-tema beberapa minggu ini ya. Tuhan adalah pelindung kita karena gembala kita yang baik. Pada perjanjian lama, bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu menetapkan satu kota, namanya kota perlindungan. Kalau misalnya saya berbuat salah atau dikejar-kejar polisi, saya cepat-cepat ke kota itu, kan nggak bisa diproses hukum lagi. Misalnya ada orang mencuri sapi, kerbau atau kambing atau domba pada waktu itu, lalu dikejar-kejar massa, dia cepat-cepat ke kota itu, kota perlindungan, selamat. Tidak diproses hukum lagi sampai nanti pada waktunya pembebasan. Kalau Tuhan menjadi perlindungan kita, kota perlindungan kita, kita mau apa? Apakah ada yang ditakutkan, dicemaskan lagi, karena sudah bebas dari tuntutan apapun? Karena darah Kristus di atas kayu salib sudah menanggung kita. Tidak ada tuduhan apapun. Tapi jangan salah, jangan lari ke tempat lain. Kalau ke kota lain tetap dikejar. Ya, misalnya di Yahudi atau di Israel menetapkan kota Sukabumi misalnya, kota perlindungan. Ya harus ke Sukabumi. Jangan ke Pelabuhan Ratu. Nanti ketemu Nyai Roro Kidul. Betul. Jangan ke mana? Sumedang. Nanti ketemu Prabu Siliwangi. Malah tambah parah. Harus ke Sukabumi. Kalau seandainya pada waktu itu ditetapkan kota ini. Jadi jangan lari dari Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Kita mencari perlindungan dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya hanya di dalam Allah yang benar. Aman. 100% halal. Dan tidak diragukan. Pasti selamat. Itu sudah paten. Karena hanya di dalam dia keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sebagai gembala kita yang baik, karena dia menjadi perlindungan kita. Sekarang yang terakhir. Kenapa Tuhan adalah gembala kita yang baik? Karena Tuhan menuntun di dalam kebenaran. Ya, kita dipelihara, kita dihibur ketika susah, kita dilindungi dalam bahaya. Sekarang kita dituntun di dalam kebenaran. Kurangannya apa? Kok masih ada ya? Aduh, di sana ini katanya doanya dijawab, pindah kami. Di sana katanya usahanya maju, pindah ini. Di sana katanya menjadi terkenal, meninggalkan Yesus. Kata siapa? Kita dipelihara, kita dihibur, kita dilindungi, dan kita dituntun di dalam kebenaran. Bukan dituntun, dijerumuskan kepada kesesatan dan kesengsaraan, tetapi Tuhan gembala kita yang baik menuntun di dalam kebenaran, sehingga kita tidak akan dipermalukan, bahkan diberi apa? Mahkota. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan sebagainya,
Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara lihat gambar ini. Ada domba yang digendong. Kalau bahasa Jawa itu namanya di ini, lupa jadi bahasa Jawa saya jadi lupa. Panggul ya. Tapi ada istilah yang lain lagi, pasti digendong. Ya, dipunji. Wah, ini orang Jawa asli masih. Namanya dipuji, dipunji. Ini puji. Namanya puji. Kira-kira siapa yang dipunji atau digendong? Domba. Domba ya, benar gambarannya pun apa? Domba. Tapi dalam kehidupan rohani kita, kira-kira siapa? Saya. Banyak yang bilang saya anak Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika saya pikir-pikir, benar. Kenapa? Kita sering nakal. Kita sering berontak sama Tuhan. Karena dia nakal sendiri, dia pukul, nggak bisa jalan, digendong. Ceritanya begitu. Tapi memang benar, kita semua sering nakal sama Tuhan. Sehingga kita dipukul Tuhan, sehingga kita digendong oleh Tuhan. Di sini Tuhan menuntun di dalam kebenaran. Kalau kita menyimpang di dalam hal yang salah, Roh Kudus, Roh Allah selalu meluruskan jalan kita. Jadi di dalam kehidupan kita ada dua hal, positif dan negatif. Kadang-kadang udah nggak usah gereja aja lah, kan begini begitu. Jangan ya, harus ke gereja. Utamakan Tuhan. Doa dulu, usahakan buru-buru. Jadi ada dua hal kadang-kadang dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus akan selalu mengajar, menuntun kepada kebenaran. Nah, setiap hari kita berperan, berjuang untuk melakukan firman Tuhan atau tidak. Tapi Roh Kudus selalu bekerja. Kita akan mau dengar-dengaran Roh Kudus atau mengikuti diri kita, keinginan kita, dan bahkan bisikan dari kuasa si jahat. Kita tidak akan dipermalukan. Bayangin, di dalam bahaya, di tengah-tengah peperangan atau musuh, ada makanan. Tuhan tolong. Coba. Kita tidak dipermalukan. Ada musuh, aduh lapar, udah dalam bahaya, kita jatuh lagi, malu kan? Tetapi Tuhan menyediakan hidangan di awan kita. Dia menolong, melindungi, Dia menuntun kebajikan dan kemurahan dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak ada batasnya. Misalnya kita sedang berantem atau bermasalah dengan orang lain, kita dihina-hina, kita diejek-ejek karena kita ikut Tuhan. Terus apa yang terjadi? Tuhan tolong kita, kita dipermuliakan, kita dipuji. Satu saat ada cerita di Tiongkok atau di Cina, ada anak Tuhan kerja di tambang di bawah tanah, di lorong itu. Anak Tuhan kalau mau makan wajib berdoa, terus berdoa. Teman-temannya selalu mengejek dan menghina. Satu saat ketika dia berdoa, dagingnya, ikannya diambil temannya, dikerjain.
Tuhan dikerjain maka saya ingat. Dagingnya itu diambil anjing. Ketika amin, dagingnya diambil anjing. Dia apa anjing? Dia kejar anjing itu karena ambil dagingnya. Dia lari sekencang-kencangnya. Ketika di depan mulut gua itu, mulut terowongan itu, dia lihat ke belakang, terowongan itu ambil. Semua yang mengejek-ngejek dia sudah terkubur, langsung dimakamkan pada waktu itu. Kita dipermuliakan, kita tidak dipermalukan, karena Tuhan di pihak kita, Tuhan menjadi pembela kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita nggak usah malu. Saya dengar nyanyiannya si Yusuf Roni ketika dulu di sidang ya, sampai divonis berapa 5 tahun, dia nyanyikan, Tuhan, Kaulah perlindunganku, pada siapa aku harus takut. Tuhan, pembelaku, pada siapa aku harus gentar atau apa gitu. Betul, menghadapi lawannya tidak. Sehingga Tuhan juga pakai dia luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, Allah adalah gembala kita. Yang terakhir, kesimpulan. Bapak Ibu, saat ini kadang-kadang kita juga masih khawatir, cemas, takut menghadapi dunia ini yang tidak menentu. Siapa yang menjadi gembala dalam hidup kita semuanya? Jabatan, kekayaan, manusia, kepintaran atau yang lain. Tapi ingat bahwa semua ini tidak kekal dan hanya sementara. Jadikanlah Tuhan menjadi gembala kita yang hidup. Apapun yang ada di dunia, semua bisa hilang dan pergi. Tetapi Tuhan adalah gembala kita yang hidup, gembala kita yang baik, akan selalu ada dalam setiap musim hidup kita dan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan tadi lagu Tuhan adalah gembalaku. Mari kita renungkan selama ini, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan adalah gembala kita? Apakah masih hal-hal yang lain yang kita andalkan? Mari kita akan benar-benar saat yang tidak menentu ini, kita akan menjadikan Tuhan adalah gembala kita yang hidup. Mari kita nyanyikan sebagai doa kita. Amin. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia mengirimku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
menghidupkan kami, akan terus membangkitkan roh kami, biar terus kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Gembala kami yang baik. Engkau akan memberkati Pak Wagino yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Engkau akan memberkati pelayanan Pak Wagino dan juga keluarganya. Engkau akan terus mengangkat semakin hari menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak. Kami setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang setia datang bersekutu bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita ikut di dalam doa, dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Kita mengadakan menara doa, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan, boleh maju ke depan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Paulus juga mengatakan bahwa ketika kita memberi, mari kita memberi dengan sukarela dan penuh sukacita. Kita mau memberi dengan sukarela dan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan Engkau baik dalam ibadah kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati setiap kami. Saat ini kami mau belajar memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukarela dan kami mau memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus akan memberkati setiap apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami. Engkau akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami setiap memberi, kami setiap belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Biar bumi akan mengenal matahari
firman Tuhan mengatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatkan segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Haleluya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawab dari surga. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar setiap firman-Mu akan menjadi kenyataan. Kami amini, kami yakini, dan kami klaim Tuhan, setiap firman itu Tuhan menjadi penyokong, penopang bagi kami, akan menjadi suluh, akan menerangi hidup kami Tuhan sepanjang masa, setiap saat, setiap waktu. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah ditentukan oleh ruang waktu, kesempatan. Tuhan tidak pernah ditentukan oleh keadaan-keadaan dunia yang bergoncang atau keadaan-keadaan yang menakutkan. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gunung batu keselamatan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Engkau mengangkat kami kepada kemuliaan Tuhan. Engkau jaga kami Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami dengan segala berkat kekayaan surgawi. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan kami dari bahaya, celakaan, maut, dan pencobaan. Jauhkan dari kuasa iblis, jauhkan dari orang-orang berniat jahat. Pasukan bala tentara surgawi akan melindungi tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Dijauhkan dari penyakit-penyakit menular, dijauhkan dari virus-virus yang merajalela di dalam nama Yesus. Tuhan alahkan semuanya itu, dan kami berada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Sertai kami, lindungi kami, dan berkati kami. Waktu kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu pada siang hari dan beri engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat itu selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Yang itu yang pertama adalah opennya lah. Iya.
Enggak yang refresh coba.